Semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas-lemas banget nih semuanya. Kenapa? Karena cuacanya lagi lagi hujan-hujan nih. Capek. Oke. Ini suaranya agak mendem. Jadi hari ini kami dari tim pemenangan Mas Pram Bang Dul akan menyampaikan beberapa poin-poin tanggapan menyikapi rekapitulasi akhir dan penetapan dari KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang beberapa saat lalu sudah selesai. Ini di depan meskipun kita secara tidak sengaja hitam-hitam, tapi sebenarnya kita dalam keadaan yang riang gembira. Sangat gembira. Ada ketua tim pemenangan, calon Tom, ada sekretaris Pak Abe dan Mas Jo dan juga Mbak Lestari. Nah, kita akan menyampaikan beberapa poin-poin tanggapan. Saya persilahkan mungkin kepada ketua dulu, terlebih dahulu, Cak Lontong untuk menyampaikan kepada masyarakat Jakarta juga rekan-rekan media pasca penetapan dan juga rekapitulasi akhir dari KPUD Jakarta. Silakan, Cak. Terima kasih, Mas Renat. Selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih atas kehadiran teman-teman media yang sudah setia selama beberapa bulan terakhir ini berkunjung dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian kampanye dan juga pemilihan gubernur, wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Dan seperti kita ketahui, tadi kita ikuti bersama pleno rekapitulasi perhitungan suara yang secara terbuka KPUD Jakarta yang pada dimulai tadi dibuka jam 14.30 itu mencocokkan perhitungan suara. Kemudian pada pukul 15.30 tadi sudah ditandatangani oleh para penyelenggara pemilu, kemudian juga dari saksi. Kemudian keputusan nomor 210 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tadi juga sudah dibacakan oleh KPU pada pukul 16.01. Dan ini kita ketahui bersama dan kita bersyukur alhamdulillah atas kelancaran yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa pengawalan dan rekapitulasi manual secara berjenjang di Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah selesai dilakukan. Dan tentu kami pertama-tama mengapresiasi setinggi-tingginya. Selamat datang Pak Pras. Sekali lagi kami mengapresiasi setinggi-tingginya kerja-kerja profesional dari KPU dan Bawaslu Daerah Khusus Jakarta selaku penyelenggara yang tentunya secara efektif, efisien melakukan rekapitulasi berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota hingga provinsi dan semuanya berjalan secara terbuka. Dan berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi se-Daerah Khusus Jakarta diperoleh hasil sebagai berikut. Perlu kita sampaikan, total pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pilkada Daerah Khusus Jakarta adalah 4.724.393 pemilih. Suara sah sebesar 4.360.629 dan suara tidak sah 363.764 suara. Hasilnya adalah Paslon 01 mendapatkan 1.718.100, saya ulang ya, 1.718.160 suara, sama dengan 39,4%. Paslon 2 mendapatkan 459.230 suara, sama dengan 10,53%. Dan Paslon 3, Mas Pram dan Bang Dul mendapatkan 2.183.239 suara atau setara dengan
50,07%. Dan ini dimulai dari perhitungan dari TPS, kemudian kecamatan, kabupaten kota, sampai provinsi, tidak bergeser angkanya, hasilnya sama. Dan ini mari kita panjatkan puji syukur, terutama kami tim pemenangan, karena hasil rekapitulasi tingkat provinsi ini sudah sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan dengan demikian, Paslon 03 telah sah memperoleh suara tertinggi dalam kontestasi Pilgub Daerah Khusus Jakarta 2024 dengan 50,07% dan unggul merata di seluruh kabupaten kota se-DKI. Dan dari 50,07% itu sama dengan 50% plus 2.925 suara. Dan ini kita menyambut baik karena ini adalah kemenangan warga Jakarta, kemenangan kita semua, dan ini akan lebih mempercepat kalau memang nanti hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi ya. Akan lebih mempercepat lagi bagaimana gubernur dan wakil gubernur terpilih bisa segera melaksanakan tugasnya untuk membuat warga Jakarta bahagia. Dan tentu kami juga mengucapkan terima kasih dan hormat kami kepada seluruh pihak, terutama seluruh warga Jakarta yang sudah berpartisipasi pada Pilgub Daerah Khusus Jakarta ini, juga kepada partai pengusung, partai pendukung, tentunya para relawan dan simpatisan, juga seluruh organisasi masyarakat yang turut mengawal proses rekapitulasi suara mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi. Dan Mas Pram dan Bang Dul juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mensukseskan Pilgub Daerah Khusus Jakarta ini. Sekali lagi penghargaan tertinggi dari Mas Pram dan Bang Dul untuk seluruh warga Jakarta. Dan juga terima kasih dan penghormatan untuk seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, yang sudah profesional dan transparan di seluruh tahapan pemilu. Juga kepada aparat TNI Polri yang sudah secara profesional melakukan pengamanan pemilu sehingga masyarakat Jakarta bisa bebas memilih tanpa intervensi dan tekanan. Karena ini adalah hajatan demokrasi rakyat Jakarta yang harus tetap kita jaga dan kita pertahankan. Mungkin itu yang awal perlu kita sampaikan. Kalau ada yang perlu ditambahkan dari Pak Ketua, Mas Pras, Pak Sekretaris mungkin akan menambahkan. Mas Jupri. Silakan Mas Renat. Mas Abe, Om Pras, nggak ada tanggapan, kita langsung lempar ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan, 1, 2, 3 pertanyaan ya. Putu dulu, Kompas TV, 1, ada lagi, 2 dulu ya, silakan. Biasa, kenalan dulu dari mana dan lain-lain. Putu sih suaranya udah kencang sih harusnya. Canda. Oke, Mas, selamat sore calon tong dan semua jajarannya. Saya Putu dari Kompas TV. Mau nanya Mas, ini kan tadi ketika proses rekapitulasi di tingkat provinsi, tentu yang jadi agak ramai ini kan soal walkout-nya saksi dari tim Ridho. Nah itu menanggapinya seperti apa dari kubunya Mas Pram dan juga Bang Dul. Terus yang kedua, tadi kubu RK juga menyinggung soal partisipatif yang rendah begitu juga dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, dan hasil di tingkat provinsi itu dianggap oleh kubu Ridho ini tidak mewakili. Nah itu tanggapannya juga gimana? Karena kan nanti akan dibawa ke MK juga. Terima kasih. 1 dulu langsung dijawab ya? Oh dua langsung, oke. Halo, saya Maulani dari Detik. Sebenarnya pertanyaannya sama, mau nanya tentang tanggapan tentang walkout dari saksi Ridho dan saksi Dharma Pongrekun yang nggak mau menandatangani. Jadi ada dari 3 paslon, 2 paslon ini tidak mau menandatangani hasil
rekapitulasi suara yang sudah ditetapkan oleh KPUD Jakarta. Gitu. Oke, kurang lebih pertanyaannya sama. Mau dijawab oleh Om Pras, Pak Abe, atau calon tong? Boleh saya jawab Siap. dulu, nanti kalau ingin ditambahkan silakan. Terkait dengan walkout tadi ya, tentunya kami dari pasangan 03 menghormati hak demokrasi dari saksi-saksi paslon 01 dan 02. Tetapi seperti yang kita ketahui pada proses rekapitulasi provinsi yang dilakukan oleh KPU Daerah Khusus Jakarta tadi, bahwa proses walkout atau juga mungkin tidak menandatangani itu sama sekali bukan hal yang mempengaruhi keputusan dan hasil yang ditetapkan oleh KPUD Jakarta. Jadi secara proses itu tidak mengganggu, atau mungkin memang pertimbangan teknis mungkin juga ya, mereka walkout mungkin takut kalau keluarnya barengan terlalu berdesakan mungkin ya. Enggak ya. Terus kalau bicara tingkat partisipasi, tadi disebutkan bahwa dengan penghitungan yang DPT, saya bisa bacakan ya. DPT di Daerah Khusus Jakarta ini memang 8.214.007 pemilih. Dan yang menggunakan adalah 4.724.393 pemilih. Itu sama dengan sekitar 57,6%, hampir 58%. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa sesuai dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 pasal 76 itu disebutkan bahwa KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi perhitungan 50% plus 1 suara atau lebih itu didasarkan pada jumlah suara sah. Artinya jumlah suara yang mengikuti pemilihan, ya. Kalau bicara tentang partisipasi yang hampir 58%, saya kira itu juga tidak ada pengaruh terhadap legitimasi pelaksanaan pemilihan atau pilkada di Daerah Khusus Jakarta. Karena bagaimanapun juga yang dilakukan KPUD, kemudian dalam kaitannya membagikan C1, itu sudah disampaikan juga. C6 maksud kami, C6. Itu sudah mencapai 91%. Jadi, saya kira kalau partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan, akhirnya itu kembali kepada warga Jakarta untuk menggunakan hak suaranya. Jadi saya kira penyelenggara pemilu sudah sangat profesional melaksanakan tugas, karena 9% yang tidak terdistribusi pun itu sudah sangat jelas alasan-alasan teknisnya yang tadi juga sudah disampaikan di rapat pleno terbuka tadi. Jadi saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada ditambahkan, Pak Abe, Mas Pras. Terima kasih Pak Ketua, Cak Lontong, dan teman-teman sekalian. Yang saya hormati media, sebetulnya dengan adanya keputusan hari ini dari KPUD Provinsi memutuskan pasangan Rano dan Bang Dul menjadi pemenang di dalam konstelasi pemilu kada ini. Kita menghargai semuanya apa yang dikatakan Cak Lontong tadi, menghargai kalau keluh kesah nomor 1 dan nomor 2 tidak menggunakan, itu nggak ada masalah, silakan, alurnya ada. Tetapi juga kita harus hargai kita sebagai pemenang. Yang kedua, dengan terjadinya pemilu serentak tahun 2024 ini, itu juga hal yang mudah. Kalau bicara masalah partisipasi masyarakat Jakarta, itu paling tertinggi, ada yang lebih rendah Padang, lebih rendah Medan, lebih rendah, ya kan? Ini kok nggak dimasalahin gitu loh. Jadi saya minta juga
untuk 01 silakan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi saya sarankan ini jaraknya sangat jauh. Kalau cuma bedanya 1% itu mungkin bisa, ini hampir 10% bedanya. Ini kan juga jangan mengada-ngada gitu. Jadi saya minta tolong sekali lagi, dengan pesta demokrasi yang baik di Jakarta ini jangan dirusak dengan kepentingan-kepentingan yang tidak masuk di akal. Karena bukan apa, kita pernah kalah, kita pernah menang. Kita sekarang kita menang terus terganggu-ganggu. Ya saya rasa itu jangan sampai terjadi ya. Ini udah baik, dan saya juga terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Sekali lagi masyarakat Jakarta yang datang ke partisipasi ke TPS. Saya juga terima kasih dengan TNI Polri yang telah menjaga keamanan. Hari ini juga Jakarta baik-baik dengan suasana yang baik, ada hawa hujan tapi dingin-dingin semua, itu yang harus dijaga. Jadi saya minta sekali lagi silakan teman-teman 1 ataupun 2 untuk memprotes, ya silakan ada tempatnya MK. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, bendahara juga baru datang, Bang Charles. Mungkin Bang Charles ada yang mau disampaikan kepada warga Jakarta dan juga teman-teman media menyikapi keputusan dan juga rekapitulasi penetapan dari KPU tadi. Ya, terima kasih. Mungkin saya hanya ingin menambahkan satu hal saja. Saya dalam beberapa hari ini sudah sempat bertemu dengan masyarakat keliling Jakarta, dan rata-rata memang sudah mengharapkan adanya pemerintahan baru di Jakarta yang siap bekerja ya untuk segera bisa menyelesaikan permasalahan warga Jakarta. Jadi saya harapkan mungkin ada kebesaran hati dari pasangan 01, 02 untuk bisa, ya kita kan sudah melewati prosesnya, kita terima hasilnya, bahwa memang apabila mereka ingin melakukan gugatan hukum, mereka punya hak untuk itu, tetapi memang keinginan rakyat Jakarta hari ini adalah pemerintah bisa segera bekerja. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi atau dicukupkan? Oke, terakhir ya satu ya. Oke, silakan. Permisi, Cak Lontok dan juga jajaran sekalian. Perkenalkan, saya Diki dari Garuda TV. Saya ingin menanyakan mengenai tadi kan sempat disinggung oleh Bang Prasetyo Edi Marsudi mengenai gugatan di MK. Karena kan kemarin sempat tim hukum dari Ridho itu akan mengajukan gugatan PHPU Pilkada 2024 ini ke MK. Nah, dari kubu tim hukum dari Mas Pram dan Bang Dul ini, bagaimana menyikapinya dan juga apa yang akan dipersiapkan oleh tim hukum, tim Mas Pram dan juga Bang Dul, karena di sisi lain juga dari pihak tim hukum Ridho mengklaim bahwa terdapat kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pilkada ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas siapa? Diki. Diki. Oh, Diki Iya. Wahyudi ya. Terima kasih. Jadi gini Mas, kita juga harus menghargai juga. Kalau bicara masalah kecurangan, wadahnya ada tempat MK ya. Pertanyaannya tadi dia walk out juga kita hargai. Semua yang ada 01, 02, 03 itu teman semua. Tetapi kalau orang ingin berusaha mencari sesuatu yang tidak, perjuangan sayang Jakarta. Sudah baik loh Jakarta. Dengan pemilu serentak ini jarang-jarang situasi dan kondisinya sangat kondusif. Yang kedua, masalah apa tadi? Gugatan MK. Bagaimana Gugatan MK persiapan kita siap dengan ketua tim pemenangannya adalah Pak Todung Mulya Lubis. Tim hukum kita Pak Todung Mulya Lubis, dan kita siapkan juga C1 kita komplit. Apa yang kita analisa sebelum ini putusan akhirnya sama, karena apa? Itulah C1 kita dari TPS ke TPS semuanya komplit, Pak. Jangan jadi payah kita semua ini ya. Terus dicari-cari salahnya. Ayo kita ke MK, kita siapa yang siap kalah dan harus siap menang. Saya rasa itu. Terima kasih. Ya mungkin saya tambahkan sedikit, hanya menegaskan saja bahwa kalau ada hal-hal yang ingin digugat atau apapun itu terkait kecurangan dan lain sebagainya, itu prosedur konstitusinya sudah jelas. Tetapi yang perlu saya sampaikan adalah dari awal, saya sebagai ketua tim pemenangan Mas Pram dan Bang Dul, itu selalu diamanahkan oleh beliau berdua, dan beliau berdua adalah
paslon yang taat pada aturan konstitusi, dan kita juga diwanti-wanti tim pemenangan ini untuk selalu taat pada aturan konstitusi terkait dengan pemilihan atau pilkada di daerah khusus Jakarta. Jadi kalau hal-hal yang terkait kecurangan, saya kira dari awal kita orang-orang yang teguh pada konstitusi. Jadi insya Allah itu jauhlah dari kita ya. Terima kasih. Oke, cukup ya teman-teman semua. Kita tutup konferensi persnya. Intinya kita menghargai apapun sikap yang diambil oleh paslon lain. Kita bersyukur karena KPUD sudah menetapkan secara sah Mas Pram Bangdul menang satu putaran. Dan tentu harapan kami adalah gubernur dan wakil gubernur yang baru, Mas Pram Bangdul bisa bekerja karena warga Jakarta butuh pemimpin yang baru yang akan mewujudkan mimpi-mimpi Jakarta ke depan. Terima kasih. Semuanya terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau foto. Turun dikit.